soal ini. Betul. Dan tapi yang saya sayangkan kenapa nggak ditekan terus soal ini? Kalau memang itu benar diduga dipolitisasi, kenapa tidak ditanyakan terus? Dikonfirmasi lah setidaknya kepada ya ada time limit juga, dan tentu ada beberapa isu-isu yang mungkin lebih penting untuk diutarakan dibanding ini gitu. Tetapi ada satu poin yang tadi Mas Radi sebutkan bahwa adalah sangat ironis ketika ketika bansos pada saat sekarang itu diberikan jauh lebih besar daripada bansos pada masa pandemi. Dan ini sebenarnya sangat menyakitkan, Mas Radi, dan mungkin warga Indonesia masih ingat bagaimana Pak Jokowi itu mengambil keputusan untuk tidak men-lockdown Jakarta untuk menyelamatkan ribuan nyawa warga Indonesia dari ancaman pandemi pada saat itu, dan alasannya karena tidak ada dana yang cukup, padahal cuma sekitar 50 sampai 100 triliun ya. Nah, sekarang ketika kepentingan dari anak Pak Joko Widodo itu menjadi sangat krusial, beliau mengambil keputusan untuk menggelontorkan ratusan triliun untuk dana bansos tahun ini, yang sebenarnya itu timingnya juga tidak pas gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara gamblang bagaimana bansos ini dijadikan instrumen politik oleh Pak Jokowi untuk memenangkan anak beliau gitu, dan ini sangat-sangat tidak etis, karena sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang presiden republik ini, dia mestinya mengedepankan kepentingan seluruh bangsa gitu, bukan kepentingan anak dan keluarganya. Baik, bagaimana Anda menjawab ini, Bud? Karena ada tudingan politisasi bansos di tahun politik, bahkan lebih besar anggarannya katanya dibandingkan pada masa pandemi. Ya. Yang pertama, bansos itu kan memang keputusan politik gitu yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR melalui badan anggaran. Jadi paslon 01 partai-partainya juga semuanya menyetujui ketika anggaran terkait dengan perlinsos ini dibahas di rancangan APBN tahun yang sekarang 2024 ini, yang dibahas tahun lalu. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang politisasi bansos itu memang keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Yang kedua, kalau misalnya dibilang ada personifikasi dari bansos. Kemarin yang soal tadi Mas Radi sampaikan beras di stikerin itu kan sudah dibuktikan bahwa itu hoax. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memframing bahwa bantuan sosial ini dimobilisasi untuk kepentingan paslon tertentu. Dalam hal ini yang tertuduh adalah paslon kami kan, karena ada Mas Gibran di situ. Jadi itu sudah terbukti hoax, dan ini membuktikan bahwa banyak sekali pihak-pihak yang ingin mendegradasi survei kami yang memang sudah alhamdulillah hampir mencapai 50%. Jadi ini memang sudah sebuah konsekuensi dari menjadi pasangan yang paling leading di dalam kampanye yang tahun 2024 ini. Yang ketiga, kalau soal data dari penerima bansos itu sendiri, kita juga tahu kalau PKH, program Keluarga Harapan, kartu sembako itu adanya di Kementerian Sosial. Paslon yang diusung oleh Pak Heru kan dalam hal itu Menteri Sosialnya Bu Risma adalah kader PDIP. Jadi kan di sini juga kita bisa melihat bahwa beliau itu selalu terlibat gitu dalam hal proses pendataan, pemutakhiran data dari tingkat kelurahan desa sampai dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial pada akhirnya gitu untuk penerima bansos ini. Jadi beliau selama ini sudah memonitor selama menjadi menteri, dan sampai dengan hari ini saya yakin beliau juga masih mencoba mengevaluasi supaya bansos ini bisa lebih tepat sasaran. Dan ini kan keluhan yang seringkali kita temukan juga. Saya sebagai anggota DPR setiap datang ke lapangan pasti keluhannya selalu satu, di mana banyak masyarakat yang dari kelas menengah ke atas itu malah menerima bansos, tapi yang kalangan menengah ke bawah apalagi yang sudah sepuh tidak terdata dengan baik itu malah tidak dapat bansos apapun gitu. Makanya kan pemerintah selalu memutakhirkan lagi program bantuan sosialnya. Kemarin ditambah bantuan beras juga yang menggunakan data agregat dari data PNM, penerima kredit Mekar, terus dari data BKKBN juga, dari data program Keluarga Harapan. Kenapa? Supaya bantuan beras ini yang diberikan dengan data P3KE, pensasaran percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim ini, itu bisa mensasar keluarga-keluarga ataupun pihak-pihak yang selama ini terlewatkan oleh bansos yang rutin seperti PKH dan kartu sembako. Jadi kan ini sebenarnya pemerintah juga terus berusaha meningkatkan kapasitasnya gitu kan untuk memberikan bantalan sosial. Jadi kalau misalnya tadi Pak Zulfikar menyampaikan semestinya ini tidak dipolitisasi dan tidak menggunakan ini untuk membeli suara masyarakat misalnya, coba aja disampaikan kepada masyarakat apakah mau karena pemilu program ini malah dihentikan gitu kan. Ini kan haknya masyarakat, jadi bukan masa kita potong. Bukan soal masyarakatnya Mbak Putri, tapi kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi sendiri menghabiskan 1 minggu
untuk melakukan penyaluran bansos secara pribadi gitu ke tempat-tempat yang dia membutuhkan suara gitu. Jadi ini banyak kan di Jawa Tengah malah. Betul sekali. Jadi ini Jawa Tengah ini basisnya gitu, Mbak Putri kan. Mas Ganjar justru. Ya kan. Padahal ini adalah tugasnya Kementerian Sosial, dan lebih penting lagi mestinya pemberian bansos ini dilakukan oleh para pegawai-pegawai kementerian pada level bawah, bukan tugasnya presiden. Bukan tugasnya presiden datang ke kampung-kampung memberikan bansos secara langsung pribadi untuk menunjukkan bahwa ini dari saya loh. Ya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Anda mau mengatakan kalau kata Putri tadi bansos itu memang produk politik begitu, dibahas di tetapi DPR. Kita tahu ada data menunjukkan bagaimana Pak Jokowi itu meminta setiap kementerian itu mengalokasikan sekitar 5% dari budget mereka yang tersisa untuk diarahkan ke bansos. Gitu. Oke. Ya kan. Nah, ini saya mengelaborasi juga apa yang dikatakan Putri dan juga Pak Sulfikar ke Mas Heru. Mas Heru, calon Anda ini juga dari PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu di 2019 dan mengusung Pak Joko Widodo, dan juga ikut membahas saya yakin di DPR RI soal bantuan sosial. Nah, jika tadi Putri mengatakan bahwa ini produk politik, sehingga kalau dibilang politisasi ya memang ini produk politik begitu, dan bahkan partai-partai yang sekarang mengusung paslon-paslon itu sudah setuju bahwa ada penyaluran bansos termasuk di tahun politik. Tapi tadi kata Mas Sulfikar bahwa yang tidak etis adalah ketika presiden sedikit cawe-cawe mengenai bantuan sosial ini, tidak memberikan keleluasaan kepada Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial. Respons Anda soal ini, Pak Heru? Ya, yang pertama, kalau perhatikan dari tadi apa yang saya komentarkan itu senantiasa sejalan dengan di awal tadi ya. Saya ingin menjaga, atau kami ingin menjaga ya mood dari debat terakhir kemarin yang bersahabat, tenang, adem sampai nanti ke pemilu yang akan datang ya. Yang kedua, kalau terkait dengan bansos, saya rasa pertama ya kita menghormati betul yang namanya Pak Presiden Jokowi, dan yang kedua bahwa bansos ini bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah jelas posisinya bahwa kita akan melanjutkan, menambah, jadi bahasanya pasti dilanjutkan, pasti ditambah, dan pasti lebih tepat sasaran. Jadi isunya adalah bagaimana membuatnya lebih tepat sasaran. Ini masalah data, karena itulah program KTP Sakti itu salah satu cara kita untuk mendapatkan satu data yang memungkinkan kita mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dari masing-masing pihak itu apa, dan di sanalah pemberian bansos menjadi tepat sasaran. Yang kedua, kita perlu selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa bansos ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Bansos ini memang betul bisa mengatasi masalah kemiskinan. Tapi kemarin Mas juga mengingatkan bahwa bansos tidak bisa menyelesaikan masalah kesenjangan, karena datanya menunjukkan kemiskinan memang terbantu, tapi kesenjangan tidak terbantu. Mas Ganjar juga kemarin menyebutkan bahwa tujuan kita adalah menciptakan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Nah, jadi ini adalah salah satu isu terpenting bagaimana mengatasi kesenjangan sosial. Kelangkaan data yang akurat itu salah satu kuncinya. KTP Sakti salah satu cara yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar. Nah, kemarin saya juga ingin mengulangi salah satu cara yang diupayakan oleh Mas Ganjar untuk mengatasi kesenjangan, yaitu kesenjangan digital. Secara khusus kemarin Mas Ganjar memperkenalkan satu alat, SatSetNet. Itu bisa dipakai di daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet, dan itu solusi konkret. Nah, kemudian Mas Ganjar juga dalam setiap debat selalu kembali kepada rekam jejaknya. Apa saja yang sudah dikerjakan Mas Ganjar di Jawa Tengah, itu menunjukkan bahwa Mas Ganjar memang memahami persoalan dan tahu bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Kemarin juga terkait dengan apa yang dilakukan dengan Mas Ganjar di daerah, itu terkait dengan penurunan angka kemiskinan, kemudian ada program-program listrik gratis, stimulan rumah tidak layak huni, tuku lemah ento omah, dan seterusnya. Itulah program-program rekam jejak yang disampaikan Mas Ganjar, sehingga apabila nanti Mas Ganjar bisa memimpin atau diberi kesempatan untuk memimpin Republik ini, apa-apa yang sudah dikerjakan di Provinsi Jawa Tengah itu akan dibawa ke tingkat nasional. Saya ke Pak Anang. Pak Anang, soal topik bansos ini sepertinya memang paling seksi kalau dibicarakan di debat, tapi tadi malam tidak muncul perdebatan yang terlalu tajam begitu soal bansos ini. Pertanyaan saya begini, apakah bantuan sosial ini
jika memang dibahas dalam debat tadi malam dengan format yang kita saksikan sama-sama tadi malam, sama-sama bisa mencuri perhatian publik dan dampak politiknya bagi masing-masing paslon dalam konteks elektoral, seperti apa Pak Anang? Ya, oke, terima kasih. Ya, tadi beberapa saat saya menyaksikan debat kelima ini versi kedua ini. Jadi versi tim sukses ini ya, saya perhatikan ini. Saya melihat begini. Jadi dalam debat terakhir kemarin itu ada beberapa hal yang ingin saya sorotin dulu ya. Selain nanti topik terkait masalah bansos. Yang pertama ada penguatan citra. Nah, penguatan citra itu ada di 03. Jadi lebih bicara ada pemikiran kritisnya, kemudian ada keberaniannya, dan juga ada pemikiran yang strategik, itu ada di 03. Okay. Tetapi kemudian ketika kita bergeser kepada 02, itu ada koreksi citra. Jadi koreksi citra, jadi ingin mengoreksi citra-citra yang terdahulu, misalkan yang emosional, kemudian yang tidak respect, atau kadang-kadang ada kata-kata atas koreksi dari 02 itu yang tidak etis ya. Oke. Itu terbangun di sana. Dan yang 01, kalau tadi Mas Zulfikar mengatakan ada sebuah tahap stage yang ketiga, ya patut diakuilah ini adalah sebuah anti klimaks. Saya tidak tahu apa yang ada di belakang, tetapi ini ada sebuah perubahan strategi antara 01 dan 02. 01-nya bermain adem, 02-nya kemudian di-setel menerima apa adanya. Okay. Jadi istilahnya kemudian menampung apa aja yang kemudian menjadi masukan dari 01 maupun 03. Saya khawatir Mbak Putri, ini adalah upaya dalam rangka untuk tidak memancing 02 ini tidak emosional. Jadi kalau nanti 02 dibiarkan dengan tidak skenario tadi malam, saya mengkhawatirkan nanti 02 atau Pak Prabowo itu kemudian bisa terpancing untuk emosional atau bahkan menari-nari di panggungnya, semacam itu. Oke, baik. Ya. Dan untuk terkait masalah bansos ini, Mas, saya menarik. Jadi dalam perspektif komunikasi politik itu bicara pada apa yang dilakukan sekarang itu tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan dan rangkaian yang telah terjadi sebelumnya. Okay. Andekan, saya mengatakan andekan Gibran bukan sebagai calon wakil presiden, andekan Pak Prabowo tidak mengatakan akan cawe-cawe, andekan Pak Prabowo kemudian tidak mengumpulkan beberapa ketua partai politik, mungkin bansos kali ini tidak akan diributkan. Ini ketika kita bicara pada bansos yang dilakukan Pak Jokowi ini kan karena rangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dilakukan Pak Jokowi itu kan penuh kontroversi. Ya, nah inilah sehingga kalau saya katakan bansos saat ini sebetulnya lebih berbicara kepada politis. Meskipun tadi dikatakan politis, tapi politis pada saat ini tidak terjadi pada konteks ruang dan waktu yang tepat. Karena di era pada kontestasi pilpres, di mana ada keberpihakan di situ. Sehingga proses ini yang harusnya kemudian dikoreksi oleh petinggi negeri ini sebagai bagian dari upaya kemudian mendistribusikan dengan mengoptimalkan aparatur negara yang ada di bawah dan terlepas dari kepentingan itu. Baik, Pak Anang, terakhir pertanyaan dari saya, overall dari debat yang kita saksikan tadi malam dari para capres, dari 3 capres, apakah bisa menggait suara di detik-detik terakhir menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari nanti dan memberikan preferensi kepada pemilih, saya akan memilih 1, 2, atau 3? Ya, untuk debat kemarin saya tidak yakin atau ragu lah itu akan mengubah perilaku pemilih ya, kecuali nanti di swing voter, tetapi prosesnya bukan pada saat menonton atau setelah menonton, tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu kemudian direproduksi masuk kepada konten-konten di media sosial. Nah, inilah yang kemudian kalau ada konten kreator yang bagus, kemudian akan bisa jadi adalah informasi yang bisa mempengaruhi swing voters atau undecided voters. Saya kira itu, Mas. Baik, nanti kita akan tunggu nih setelah, biasanya kan kalau sebelum debat ada isu-isu politik yang hangat begitu lalu diangkat di dalam debat, tapi sekarang debatnya sudah tidak ada dan berakhir dengan adem begitu ya, dengan sejuk, sepertinya tidak akan ada lagi debat yang lanjutan nantinya. Nanti kita akan nantikan juga, publik akan menanti masing-masing tim ses dan juga capres-cawapres akan membuat isu yang hangat apalagi seputar pemilu presiden 2024, terutama dalam upayanya untuk menarik simpati publik, menjadikan publik memiliki preferensi untuk memilih pasangan 01, 02, atau 03.
Baik, terima kasih. Narasumber saya pagi hari ini ada dari Timnas Amin, Pak Sulfikar Amir, lalu juga TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Terima kasih. Dan melalui sambungan virtual ada TPN Ganjar Mahfud, Heru Dewanto, dan analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Putri. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saudara, masih ada sorotan dari mancanegara setelah